effortnya dia seberapa sih gitu. Apakah dia hanya menerima apa yang diberikan oleh generasi sebelumnya, atau dia membuat satu gebrakan baru atau mungkin meneruskan itu dengan sangat sukses. Sering banget jadi kadang ngerasa kayak aduh kentang banget sih aku gitu. Cuman iya gimana lagi ya, mungkin langkah setiap masing-masing orang juga beda-beda gitu ya. Entah itu privilege-nya kayak gimana, yang penting dia dengan privilege itu dia mampu berkontribusi. Kayak nuntut macam-macam, bahkan ya kayak di sebuah perusahaan aja deh, kayak yang muda tuh dituntut kamu harus bisa ini itu semuanya. Kayak anak muda masa nggak tahu sih kayak gini, anak muda kata kayak. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Menjelang Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober yang biasanya upacara, kayaknya tahun ini mungkin upacaranya virtual lagi ya, kayak 17 Agustus kemarin. Bener, atau terbatas gitu ya kan untuk di lapangannya. Betul banget. Ya ampun, itu zaman kapan ya? Kapan Udah terakhir lama banget upacara coba? Tapi kalau misalnya ngomongin soal Sumpah Pemuda ya, zaman dulu tuh pasti kayak langsung ada kuis, suruh nyebutin nama-nama pahlawan gitu ya kan? Ya nggak Atau sih? enggak kayak semangat pemuda di tahun ini siapa aja nih yang bisa jadi percontohan gitu. Ya nggak sih? Terus iya, kayak bener-bener. di TV-TV tuh pasti langsung banyak banget kayak pemuda-pemuda Indonesia yang kayak mungkin ada yang sekolah di luar negeri lah, atau mungkin yang menciptakan sesuatu untuk Indonesia tuh kayak langsung tiba-tiba muncul di televisi dan mereka tuh ngomongin semangat pembaranya para pemuda, ya nggak? Iya, dan makin kesini juga makin banyak pemuda Indonesia yang berkarir baik itu di dalam negeri maupun juga luar negeri, dan itu bisa menginspirasi orang-orang kayak kita gitu kan. Kita masih muda nggak sih sebenarnya? Aku bingung deh. Aku masih muda tapi butuh inspirasi gitu. Berarti masih bocah. Bener. Agak kadang tuh ngerasa kalau misalnya ngelihat orang-orang yang mereka masih muda, bahkan umurnya di bawah aku gitu ya, terus mereka udah punya usaha mungkin, atau kayak apa ya, ya mereka menginspirasi banyak orang, dikenal banyak orang. Kadang tuh antara sedih, antara kayak ya kagum pastinya gitu, cuman lebih ke kayak wah gila ya, dia umur segitu udah bisa membanggakan dirinya sendiri, keluarga dengan mengerjakan sesuatu yang positif gitu. Sedangkan aku kayak ya mungkin aku beberapa orang kayak berpengaruh gitu, cuman kayak kok segini aja ya power yang aku punya, atau mungkin bukan power ya, tapi kayak lebih kepada influence yang aku punya gitu. Kayak suka kayak gitu gak sih kamu? Suka banget, sering banget, jadi kadang ngerasa kayak aduh kentang banget sih aku gitu. Cuman iya gimana lagi ya, mungkin langkah setiap masing-masing orang juga beda-beda gitu ya, startnya masing-masingnya beda. Seperti kita yang podcast sebelumnya kan kita bilang kalau misalnya usaha masing-masing setiap orang tuh akan menghasilkan sesuatu yang beda gitu. Iya, ya benar kan? banget. Cuman gimana ya? Tetap aja ya rasanya tuh kadang ngerasa aduh si itu umurnya baru 20-an, si A umur 20-an udah bikin apa udah udah punya jadi startup ini segala macam gitu kan. Wah keren banget ya gitu. Kadang tuh mikir kayak aku ngerasa kayak aku tuh udah mungkin belum maksimal ya, tapi kayak udah sekuat tenaga gitu loh aku memberikan energiku, Effortnya udah gede lah ya. bener gitu. Cuman kenapa hasilnya nggak seperti orang-orang ya gitu. Tapi mungkin bisa jadi loh, ya itu tadi ada juga orang yang mungkin ternyata secara kamu nggak tahu, wah si ini ternyata keren loh, ternyata punya hal ABCD yang kamu nggak sadar. Itu bisa jadi juga loh. Iya, cuman mungkin karena apa ya? Ya kita nggak tahu, dan karena jumlahnya kan nggak banyak gitu ya kan. Maksudnya kayak orang-orang di luar sana kan pasti, oh misalnya disebut namanya nih gitu, orang-orang pasti akan tahu, oh ini
karirnya kayak gini, dia sudah membanggakan nama daerahnya misalnya atau bahkan negaranya gitu kan. Tapi gimana nih kalau misalkan ini kan banyak nih anak-anak muda yang udah ya ibaratnya udah punya bisnis, udah punya ini, tapi you know that mereka itu sebenarnya adalah second generation. Nah, itu udah privilege yang lain sih gitu. Itu maksudnya kayak itu kan mereka tetap anak muda gitu. Anak muda yang mungkin bahkan seumuran kita atau mungkin di bawah kita gitu. Terus kayak mereka yang memang second generation yang mana mungkin yang bersusah payah itu entah generasi kakeknya atau generasi ayahnya, ibunya gitu. Sampai akhirnya dia yang ketiga memang pada dasarnya privilege ya, ada perjuangannya juga gitu. Tapi ya mereka sudah ada privilege itu. Menurut kamu gimana kalau yang kayak gitu? Apakah tetap kamu terinspirasi juga sama yang seperti itu atau enggak? Pasti ada rasa ya kita mengesampingkan bahwa ya emang dia udah keturunannya kayak gitu. Cuman kan aku ngelihat effortnya dia seberapa sih gitu. Apakah dia hanya menerima apa yang diberikan oleh generasi sebelumnya, atau dia membuat satu gebrakan baru atau mungkin meneruskan itu dengan sangat sukses gitu. Iya benar juga. Yang kadang orang juga apa sih kayak untuk orang-orang yang sering ngomongin kamu udah sukses karena privilege, itu mungkin kamu juga harus melihat juga apa yang dilakuin sama si yang punya privilege itu gimana. Yang namanya manusia pasti ada usahanya, dan kadang itu usahanya tuh yang nggak terlihat ya. Iya. Kan ada kasihan juga sih sama orang yang privilege-nya gede, kayak nggak dianggap gitu, sama apa-apa yang udah dilakuin dia kayak nggak ada gunanya gitu. Padahal ya berguna gitu loh. Cuman nggak dipungkiri sih, tetap jalannya menjadi lebih mudah gitu. Iya sih, aku juga ngakuin itu. Tuh pemuda-pemuda gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal pemuda ya, ya segimanapun privilege-nya mereka, aku sih sangat menghargai itu asal mereka bisa tetap berkontribusi gitu ya. At least buat dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitar dia gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal orang-orang anak-anak muda yang dia sudah membanggakan negara, baik itu di dalam negeri maupun juga di luar negeri, itu kayak aku tuh kalau ngeliat, wah gila ya, ini pasti keluarganya seneng banget gitu ya kan. Dan kebayang gak sih di tempatnya kayak gimana waktu dia kecil? Yes, bener. Ya tergantung ya dia punya privilege yang kayak gimana gitu ya kan. Dan maksudnya kayak dari segi apakah mereka berkontribusi di dunia pendidikan, di dunia olahraga, musik gitu. Cuman ngelihatnya kan kita bukan hanya ngelihat individunya ke dia, itu bakal ngaruh ke ya satu nama Indonesia ya nggak sih? Kayak misal deh di dunia pendidikan gitu. Mungkin kalau misalnya Indonesia di urutan keberapa sih? Kayak bahkan universitas-universitas ternama di Indonesia juga kayaknya nggak masuk 10 besar gitu kan? Masuk paling kayaknya UGM yang masuk. Kalau sedunia ya. Kalau ke dunia kan kayaknya enggak itu se-Asia kayaknya yang gitu kan. Se-Asia kan. Nah, kalau yang 10 besar dunia nggak masuk cuy. Nggak masuk gitu. Jadi maaf salah sebut. Jadi ketika ada orang yang kayak misalnya dia dari dunia pendidikan terus ngebawa nama Indonesia, itu aku sangat apresiasi gitu. Entah itu privilege-nya kayak gimana, yang penting dia dengan privilege itu dia mampu berkontribusi mengharumkan nama Indonesia. Aku lebih kayak gitu sih ngelihatnya. Ya nggak sih? Iya benar banget. Kayak misalnya siapa sih yang kemarin pidato yang cewek itu? Oh, dokter. Iya, yang dokter itu ya kan? Aduh, YouTuber kok itu. Dokter, YouTuber yang di Harvard kan? Betul. Ya sekarang dengan dia memanfaatkan YouTube juga kan ibaratnya kayak dia berkontribusi atas ilmunya gitu. Dia membagikan apa yang dia punya lewat situ. Aku lebih ke situ sih ngelihatnya. Terus ada Maudy Ayunda yang kemarin juga sempat sebenarnya banyak yang ngomongin privilege-nya dia gitu kan ya, karena dia dari sekolah yang internasional gitu kan, kayak udah biasa lah, apalagi sebelumnya S1-nya di Oxford, jadinya ya otomatis lebih mudah lah untuk masuk sana. Ya mungkin dia memang ada jalan itu, tapi kan tetap aja dong Maudy Ayunda usahanya pasti besar juga gitu kan. Bener. Jadi kayak ya
usahanya dia tuh tetap ada. Kayak ketika kamu udah usaha nggak dihargain, gimana sih perasaanmu? Nggak nyaman juga kan gitu. Sama aja dong, mau di Ayunda juga sama gitu kan. Ya meskipun aku juga nggak tahu ya kayak gimana isi hatinya Maudi, tapi kayak ketika dia ada usaha ya kita hargain juga dong gitu. Bener-bener. Dan ya semoga Maudi tuh sekarang berarti masih ini ya? Masih S2. Oke. Di mana? Stanford ya. Stanford ya, semoga nanti setelah dia kelar sih dia bisa kembali ke Indonesia, menciptakan atau mungkin bikin sebuah gebrakan baru tuh pasti keren banget sih. Betul. Harapannya sih gitu ya kalau untuk pemuda-pemuda yang alhamdulillah sekarang dapat pekerjaan atau mungkin dapat studi yang bagus ya di luar negeri atau mungkin di dalam negeri, mencoba untuk mengembangkan kembali ke sini karena potensi Indonesia tuh luas banget loh. Betul, itu mungkin orang-orang yang memang ya itu karena mereka bikin YouTube juga, jadi kita lebih mengenal mereka gitu. Cuman kan ternyata masih banyak juga loh orang-orang yang kita nggak tahu mereka kuliah, kerja di luar negeri dan ternyata juga prestasinya membanggakan walaupun mungkin nggak kayak Maudi dan nggak terkenal, mungkin dikenal sama orang-orang lingkungannya. Betul. Tapi tidak terlalu banyak orang yang tahu gitu karena memang hanya di lingkup tersebut gitu. Dan kalau nggak salah sih kerja sama Indonesia yang beasiswa itu kayak makin banyak deh sekarang gitu. Iya banyak banget sih. Nah itu membuka pintu untuk generasi-generasi selanjutnya nih untuk mereka mau usaha lebih nggak untuk dapetin itu. Tapi ya berharap sih, maksudnya kayak pendidikan di dalam negeri kita sendiri juga makin bagus gitu ya kan. Jadi makin bagus ya berharapnya. Betul. Dan itu sih maksudnya kayak dengan mereka keluar negeri terus bisa membuka mata dunia juga bahwa ini loh Indonesia gitu. Banyak anak-anak muda yang bisa bersaing di dunia gitu ya kan. Tapi aku salut juga sih sama pemuda-pemuda yang mau kembali ke desa. Sekarang kan lagi ngetren tuh pemuda petani ya, petani muda gitu. Itu aku salut banget dan sering banget sih nemuin mereka tuh kasih influence di media sosial karena ya pastinya pemuda itu banyaknya main medsos ya untuk saat ini. Jadi kayak di medsos mereka nge-share kayak cara bertanam, terus juga di YouTube juga ada di Twitter gitu. Kemarin kayak ramai banget ya siapa tuh namanya? Petani muda gitu kan, yang mana dia sewa lahan terus kayak bertani bersama dengan bapak-bapak dan ngajarin gimana cara bertanam yang baik atau enggak malah saling belajar lah gitu. Karena petani di mata pemuda tuh sekarang kayak aduh ngapain sih ke sawah gitu ya kan. Becek gitu kan ya. Padahal kalau misalkan pertanian Indonesia dikasih teknologi yang bagus, dikasih ilmu yang bagus tuh bakalan bagus loh hasilnya. Yes, karena wilayah kita juga masih sangat potensial gitu ya. Iya, masih ada lahan ya meskipun kayak lahan persawahan semakin sedikit ya. Iya, jadi lahan apartemen semua gitu. Tapi kan sebenarnya bisa ya sekarang bercocok tanam secara vertikal gitu kan, atau mungkin ya pakai hidroponik dan lain-lain. Nah ini sebenarnya tuh apalagi untuk yang jurusannya pertanian, peternakan ya itu kayak kamu mau pelajarin itu boleh dong kamu share ilmunya gitu ke masyarakat gitu biar lebih dapat yang bagus. Dan ya itu sempat yang rame di media sosial petani muda. Wah keren banget sih, itu jujur ya itu menginspirasi aku sendiri untuk aku jadi oh ya deh aku lagi ada lahan nih meskipun kecil aku coba bertanam di situ gimana sih. Dan aku jujur jadi menghargai ternyata makanan itu sulit banget ya. Iya apalagi kalau misalnya kita nanamnya dari nol, benar. Iya. Bahkan cuma sekedar nanam tomat aja nih ya. Ini pengalaman pribadi gitu. Kayak gara-gara yang ngeliat yang media sosial itu ramai yang petani muda itu, terus aku jadi berpikir kayak oh ya coba deh aku nanam tomat. Padahal gampang banget ya nanam tomat itu, gak terlalu ribet gitu. Kayak lama banget ternyata nunggunya gitu, kayak nggak sabar. Padahal kalau beli di pasar sebenarnya ya murah gitu kan, cuma berapa 2.000-3.000 kayak udah dapat sekresek gitu. Udah gitu kadang terlalu banyak sampai busuk-busuk nggak dimanfaatin kan sayang banget. Itu jujur jadi kayak aduh gila ya petani udah susah-susah nih nanamnya gitu. Itu sih itu benar-benar menginspirasi aku pribadi ya untuk jadi lebih menghargai makanan gitu. Apalagi ya seperti kita tahu Indonesia itu termasuk yang pembuang sampah makanan cukup besar juga ya di dunia gitu. Kayak aduh sayang banget ya padahal bapak tani itu udah menanamnya dari kapan, panennya kapan gitu kan. Nanti dijualnya dengan harga yang sangat murah. Betul, gitu ya kan? murah gitu. Kayak aduh jadi kayak ayo dong kamu kalau misalkan yang masih muda-muda berpikir paling tidak nih sebagai pemuda bermanfaat dikit lah untuk tidak buang-buang makanan gitu. Yes, benar.
Kalau misalnya jajan kayak cuman dimakan separuh doang itu kan sayang banget gitu ya. Sayang gitu, disimpan, dimakan 1 jam kemudian gitu. Pokoknya jadilah pemuda yang bermanfaat setidaknya. Bisa dengan tidak melakukan pembuangan makanan, atau mungkin pemuda yang bermanfaat ya oke lah, kalau jadi bermanfaat kayaknya cukup berat ya, tapi perlahan-lahan jadilah untuk dirimu sendiri. Hal baik apa nih yang bisa kamu capai, itu kan setidaknya bermanfaat untuk dirimu sendiri gitu ya nggak sih? Yes. Kalau kita tadi di awal ngomongin pemuda-pemuda yang keren-keren kayak yang sekolahnya sampai luar negeri, dapat beasiswa, terus kayak kembali ke Indonesia, bikin startup, bikin ini, bikin itu kan kayak berat banget ya. Gitu. Tapi ketika standarnya pelan-pelan aja sih, kayak napak aja, mulai dari diri sendiri. Itu tadi mungkin bisa nih dengan ya cari-cari apa ya, kayak terinfluence dari apa lah, kayak contohnya aku tadi kan dari petani muda itu ya, itu bener-bener kayak pas banget sih. Kalau kamu? Banyak sih sebenarnya, salah satunya kayak kamu juga gitu. Aku kalau misalnya di rumah, misalnya abis mau masak nih, kan pasti ada sisa-sisa sayuran segala macam gitu kan. Itu pasti aku kasih pot yang emang itu khusus buat biar ada campuran apa sih, kayak tanah gitu, biar jadi pupuk gitu sama dia. Jadi nanti kalau misalnya kan nanti tumbuh sendirinya kan apa-apa gitu. Itu juga salah satu hal mungkin yang sepele banget nggak sih? Iya, benar banget sih. Kayak nggak terasa ya bagi kita. Tapi dampaknya lumayan gede kalau misalkan 1 orang ngelakuin gitu, tapi ternyata ada 100 orang ngelakuin hal yang sama. Itu kan jadi bagus dong gitu. Sama mungkin lebih ke sebagai orang yang masih mengaku muda tapi tua gitu kan. Aduh, muda aja deh. Di tempatku itu masih sangat sangat melihat unggah-ungguh anak muda ke orang tua. Nah itu yang coba aku aplikasiin ke diri aku sama orang-orang yang muda di bawah aku. Bahkan kayak aku orang Jawa tapi kayak ngomong bahasa kromo inggil ke orang tua aku sendiri pun enggak gitu. Kayak campur-campur gitu. Karena Kadang Indonesia, kadang iya kali ya. Karena aku ngelihatnya kalau misalnya untuk sekarang ya, untuk ngomong bahasa kromo inggil ke orang tua tuh jadi kayak gap gitu loh. Sedangkan aku maunya kayak ya kita lebih akrab dengan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia maupun juga bahasa Jawa ngoko gitu kan. Cuman kan sebenarnya pakai kromo inggil pun akan bisa sangat akrab itu juga. Cuman aku masih ada agak kagok aja gitu. Jadi mungkin itu yang jadi PR sih untuk sekarang, semoga nanti bisa. Dan lagi ngajarin kayak keponakan, lagi ngajarin anak-anak kecil di sekitarku buat kita it's okay ngobrol pakai bahasa Indonesia, karena itu nanti kayak di sekolah atau apa kan biasanya pakai bahasa Indonesia. Cuman ya kita harus tahu juga sih dari mana kita berasal. Melestarikan budaya ya. Melestarikan budaya. Bahkan untuk nulis aksara Jawa aja pun kayak aku masih harus ngelihat contekan. Iya bener banget sih, sama. Aku tuh kayak sedih gitu loh kadang. Gila ya, aku tuh udah 20 tahun sekian tinggal di Jawa sebagai orang Jawa, cuman kayak baca kayak gitu masih kagok gitu. Kayak gitu sih, lebih ke menjadi pemuda yang sangat menghargai budaya itu ternyata nggak mudah gitu. Padahal kelihatannya sepele ya. Sepele banget, yang harusnya bisa kita ajarkan, bisa kita aplikasiin sehari-hari gitu nggak sih? Betul. Ngomongin pemuda banyak ya. Wow, banyak sih. Aduh, cuman jadi pemuda juga, apalagi sekarang ya. Tuntutannya besar. Kadang aku heran untuk orang-orang yang sudah tua yang mendengarkan ini gitu. Please dong jangan tuntut kami macam-macam gitu. Kayak biarkan berkembang dengan sendirinya, kayak diatur, iya oke sih, dikasih gambaran ya, dikasih arahan, kayak gini, tapi jangan paksakan untuk kamu tuh pemuda harus gini, kamu harus gitu, kayak jadi beban sendiri nggak sih? Iya sih pastinya, apalagi kalau misalnya dia sudah punya role yang sukses gitu kan, dan kita juga harus seperti dia. Itu lebih sakit sih kadang, berat banget. Jadi kayak ya susah juga untuk kita menjelaskan ke orang tua ini bahwa sekarang zamannya sudah beda loh.
banyak hal yang bisa kita capai dengan cara yang berbeda, nanti hasilnya bakalan sama-sama sukses gitu kan. Itu yang sulit, dan kayaknya mereka nggak mau berkompromi gitu, ya nggak sih? Jarang ya, ada sih pasti Karena ada, mereka pendidikannya dulu kayak gitu, tapi kalau A ada. ya harus A, ya nggak sih? Ya ada, dan ya kalau di sekitarku cukup banyak ya. Meskipun ada juga sih yang nggak kayak gitu, tapi kayak ada beberapa. Berarti kan nggak menihilkan orang yang tidak seperti itu gitu loh. Tetap ada orang tua yang kayak menuntut macam-macam. Bahkan ya kayak di sebuah perusahaan aja deh, kayak yang muda tuh dituntut kamu harus bisa ini itu semuanya. Kayak anak muda masa nggak tahu sih kayak gini. Anak muda kata kayak, ya anak muda kan beda-beda lingkupnya, zonanya, kuliahnya. Gitu sih. Tapi ya ketika zaman sekarang dituntut semua serba bisa, serba cepat, serba apa ya, serba instan ya. Terus kayak harus perfect, harus gini, itu Kan kita butuh proses belajar juga gitu. betul. Ya mungkin ada pemuda yang seperti itu, tapi kan kita nggak bisa menyamaratakan semuanya bakalan kayak gitu loh. Yang ada malah beban gitu kan, kasihan juga kan. Ya bahkan aku pribadi pun nggak suka digituin gitu loh. Apalagi yang ya pasti ada lah yang nggak suka juga gitu kan. Muda, menurutmu gimana tuh melihat keadaan sekarang yang kayak anak muda tuh gampang kan, udah sering tuh kayak mainan medsos, berarti kan bisa ngedit lah kecil-kecil dikit-dikit, bisa ini bisa itu, semuanya kayak kudu bisa gitu. Ya balik lagi sih seperti yang kamu bilang tadi, bahwa kemampuan orang itu kan beda-beda gitu, dan spesialisasinya juga beda gitu. Orang yang jago ngedit juga kalau misalnya ibaratnya kayak suruh public speaking pun belum tentu bisa gitu. Jadi ya harus orang-orang tua kayak gitu tuh harus tahu gitu bahwa oke, kita punya kualifikasi masing-masing, kita mampu, kita akan menjadi lebih baik kalau misalnya emang ya kita berkecimpung di dunia yang memang sudah kita sukain itu gitu kan. Nggak bisa lah kalau misalnya anak muda dituntut semuanya harus bisa, mentang-mentang teknologi udah ada, mentang-mentang kayak kamu kan bisa nyari tuh di internet kayak gini. Mungkin kayak kemampuan itu bisa sih dipelajari, cuman nggak akan bisa sebagus itu ketika memang dia sudah ada bakat di situ. Intinya kalau kayak gitu tetap proses dan expert. Ketika kita expert sama satu hal kan berarti butuh proses yang panjang ya jalannya gitu. Ini nggak bisa instan. Iya, jadi ya Bapak Ibu yang kami hormati, Aduh, tolong bahwa mungkin aku bisa dengan sangat pede bilang bahwa aku ahli di satu bidang gitu. Cuman ya jangan berekspektasi terlalu tinggi saya bisa melakukan semua hal gitu. Tapi si A itu bisa loh ngelakuin kayak gini-gini. Dia prosesnya seperti apa nih? Kan saya nggak tahu tuh. Nah, Dia itu yang kadang sudah melewati proses yang panjang, dan mungkin ya emang dia orangnya multitasking, bisa semuanya. Iya kan, karakter orang kan beda-beda juga ya. Jadi ketika disamaratakan itu yang bikin kayak ya nggak gitu juga Pak, nggak gitu juga Bu gitu. Tapi ya kalau misalnya ngomongin soal pemuda zaman sekarang tuh kayak generasi bucin gitu tuh kayak apa sih gitu loh. Menurutmu gimana tuh, kayak kan banyak tuh di TikTok, di Instagram gitu. By the way, ketika aku masih awal-awal 20 gitu dulu ya, sekitar awal 20-an itu memang kayak rada-rada bucin. Gimana ya, kayak takut kamu tuh akan kehilangan sesuatu hal, takut kamu itu bakalan aduh nanti gimana nih kalau misalkan nggak seperti ini, nggak seperti itu, kayak takutnya tuh takut banget. Padahal dan ketika sekarang kayak udah ya umur bisa dibilang hampir akhir 20-an ya, itu kayak ya ampun ngapain sih aku dulu mikirin kayak gitu kayak kenapa nggak aku melakukan hal yang lebih bermanfaat lagi ya, kayak ngerasa membodohi diriku sendiri. Jadi kayak pengen ngasih tahu aja sih untuk kamu, wahai orang-orang yang terlalu banyak buang waktu memikirkan, apalagi kalau misalkan pasanganmu toksik ya, masih pacaran dan toksik, udahlah tinggalin aja daripada kamu capek sendiri nggak berkembang jatuhnya gitu kan. Berarti wajar dong zaman sekarang bucin tuh. Mungkin sebenarnya wajar karena mungkin juga aku nggak tahu ya, tapi aku pribadi dulu juga ngalamin gitu loh. Ngalamin alay gitu. Kita nggak sepenuhnya bisa menyalahkan mereka gitu. Iya sih, aku nggak bisa nyalahin mereka karena kadang ngeliat ya aku juga dulu kadang kayak bego juga gitu ya. Maksudnya kayak aku ngerasa diriku yang dulu tuh kayak
waduh kamu tuh kurang manfaatin hal yang ada gitu loh. Jadi kayak pengen ngasih tahu aja untuk para generasi yang muda ini, jangan seperti saya dong, udah cukup stop sampai di saya aja gitu loh. Kamu jangan gitu. Pengennya sih kayak gitu, cuman kan susah ya. Orang-orang kan juga beda, punya kepentingannya sendiri-sendiri juga gitu. Cuman kadang kalau meratapi masa lalu tuh kayak, aduh udah deh nggak usah dibahas deh gitu. Kayak ada hal yang aku ngerasa, aduh tahu gitu aku ngambil stepnya langsung gini aja gitu loh. Pasti lebih bermanfaat nih bagi aku gitu. Tapi ternyata ya tidak, faktanya tidak, kan udah masa lalu juga gitu loh. Aku nggak bisa ngerubah itu, kayak ya udah kayak stop dari sekarang gitu kan. Kayak ya udahlah, buat apa aku terlalu baperan sama satu hal gitu, buat apa aku terlalu mikirin hal-hal remeh-temeh yang kayak alah kayak gini doang tuh nggak terlalu inilah gitu. Itu sih karena itu bisa bisa di usia remaja itu tuh bisa membentuk kita sekarang gitu nggak sih? Iya. Jadi kayak ketika kamu di usia mudanya banyak cengeng lah atau ditempa satu hal yang sebenarnya itu nggak terlalu besar tapi kamu udah rapuh, itu bakal membentuk diri kamu di masa mendatang tuh kayak ya ngelewatin dunia kerja, ngelewatin dunia dewasa tuh jadi kayak susah gitu nggak sih? Ya kan, jadi kayak lemah gitu, kayak apa-apa baperan kayak gitu-gitu. Ya, mungkin untuk kamu yang ngerasa kok baperan banget sih, gampang nangis, udah stop doing that gitu. Kayak udahlah, fokus untuk ngelakuin hal yang mungkin lebih bermanfaat, lebih berguna, dan ya lebih mengembangkan diri dan kepribadian kamu itu kayak lebih bermanfaat gitu sih. Dimulai dari diri sendiri dan semoga berpengaruh juga ke orang lain gitu ya kan. Intinya ya itu tadi kayak kamu bilang, nggak usah muluk-muluk deh ngelihat orang yang sukses di luar negeri gitu kan, atau gimana gitu. Ya mulai dari diri sendiri, karena ya mungkin emang kita nggak bisa seperti orang-orang itu, nggak bisa kayak mereka, cuman at least kamu berpengaruh positif untuk orang-orang di sekitar kamu meskipun nggak banyak. Betul, setuju sih. Jadi kayak mulai aja dulu dari dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, sehingga kamu bisa kayak ngasih dampak, impact yang besar untuk kemudian hari. Kalau nggak dimulai, kapan lagi coba? Mulai aja dulu, bukan tagline merek. Aduh. Oke. Jadi menurut kamu nih, apakah pemuda hebat itu harus yang luar biasa, yang punya pendapatan yang gede banget, atau pemuda hebat itu adalah ketika kamu bisa mencintai dirimu sendiri dulu? Waduh, perbandingannya gitu ya. Kalau berpenghasilan gede sih kayaknya enggak ya. Tapi siapa sih yang nggak pengen penghasilan gede? Itu aja sih. Cuman jangan terlalu terpatok ya. Kayak ketika penghasilan gede pasti kamu bahagia, pasti kamu bakal sukses. Enggak juga. Gitu aja.